Assalamualaikum ayah bunda yang hebat. Hari ini saya akan mengisi webinar tentang kurikulum merdeka untuk anak usia dini di Kota Bau-Bau. Yuk simak videonya. Tapi sebelumnya selamat datang di channel kami Rumah Parenting Indonesia. Sebenarnya konsep merdeka itu saya mengambil dari konsepnya Paulo Freire tentang saya membaca buku bagaimana kemudian misalnya pedagogi of the oppressed itu ya, pendidikan itu untuk orang tertindas itu ya. Jadi bagaimana kemudian pendidikan itu harus bisa mengupayakan bagaimana misalnya kaum tertindas itu untuk mendapatkan kembali kemanusiaan mereka yang hilang. Apakah pendidikan bisa juga ya menindas siswanya? Bapak Ibu pernah merasakan punya guru yang garang kalau kata Upin Ipin, sehingga kalau masuk kelas itu kita langsung jantungnya berdegup kencang, deg 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 gitu ya. Berarti kita sudah menjadi penindas anak-anak ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah bagaimana kemudian pendidikan yang merdeka itu bukan membuat anak-anak itu takut ya, merasa tidak nyaman gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merasakan, mungkin kita flashback ke belakang ya, ketika kita SMP, SMA, SD gitu. Kalau kita bagaimana kemudian situasi kelas ya. Jadi sisi kemanusiaannya jadi kurang bisa ditumbuhkan. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah karena fokus pendidikan kita selama ini ranahnya kan ke kognitif. Jadi harusnya kita mengajarkan anak itu bukan hanya sebatas how to know, tapi how to think. Itu kalau kata Margaret Mead ya. Beliau ahli pendidikan juga. Sehingga apa akibatnya ketika misalnya kita hanya mengajarkan kepada anak itu sebatas how to know, bukan how to think gitu ya. Akibatnya bisa jadi misalnya kalau kata Piaget ya, jadi bagaimana kemudian misalnya kita itu jangan menghasilkan generasi yang hanya bisa melakukan repeating what other generation have done. Jadi bagaimana kemudian kita itu tidak hanya mengajarkan anak-anak kita, oh dulu aku kan orang tua begini, tapi bagaimana kita bisa mengajarkan ke anak-anak itu doing new things. Jadi bagaimana bisa melakukan sesuatu yang baru begitu. Karena kenapa? Karena bisa jadi selama ini kita mengajarkan hanya sebatas how to know aja begitu. Jadi kalau ada sebuah quotes yang menarik dari Maria Montessori ya, don't tell them how to do it, show them how to do it, and do not say a word. Jadi jangan hanya sebatas kita kasih tahu, tapi if you show them, they will want to do it themselves. Jadi kalau misalnya kita memberikan contoh, jadi dalam proses pembelajaran di rumah, Bapak Ibu, memberikan contoh adalah hal yang sangat paling efektif ketika itu diberikan ke anak-anak. Tanpa kita menggurui, tanpa kita menindas anak-anak dalam ketakutan, kasih contoh gitu ya. Bahkan kalau dalam Islam sendiri kan kita Rasulullah itu memberikan contoh bagaimana berakhlak begitu ya. Kemudian dari misalnya konsep pendidikan yang tadi menindas, bagaimana kemudian membuat justru pendidikan itu yang memerdekakan anak. Misalnya konsep yang kedua yang harus kita kritisi bersama adalah banking system. Kenapa kemudian sekolah PAUD itu seolah-olah kita tidak hanya PAUD ya, itu di SD, SMP, seolah-olah kita nabung pengetahuan kalau kita sebagai guru. Nih saya nabung 1 materi ini, 2 materi ini, 3 materi ini. Kemudian pada kondisi tertentu, saya akan ambil materinya. Bentuknya apa? Bentuknya tes gitu. Padahal kalau dalam PAUD Bapak Ibu tidak usah ada tes. Kenapa? Karena penilaiannya kan authentic assessment. Tidak di akhir, tapi ketika proses itulah penilaiannya begitu. Jadi tidak merasa anak itu ketika ujian di akhir hafalkan ujian ini ya, suratnya ini gitu. Karena dia penilaiannya by proses ya. Jadi quote Maria Montessori yang kedua menarik ini ya. Jadi disampaikan, Montessori menyampaikan pendidikan itu katanya the education of even a small child therefore doesn't aim at preparing him to school but for life.
Jadi jangan sekali-kali kita menyampaikan bahwa, nak kamu TK, nanti kan kamu akan ke SD. Tapi kita siapkan anak itu untuk siap hidup gitu ya. Bukan hanya siap masuk sekolah, siap hidup begitu ya. Ada misalnya pendidikan gaya bank. Jadi bagaimana kemudian kita itu menjejali anak-anak kita, harus tahu tentang huruf, harus tahu tentang angka begitu ya, dikasih pengetahuan yang banyak. Padahal bisa jadi 5 tahun ke depan pengetahuan itu sudah tidak sesuai dengan kondisi anak-anak. Itu yang kemudian saya kritisi adalah proses pendidikan kita itu jangan seperti itu, jangan seperti sistem gaya bank ya. Lanjut ke yang 89 Bapak, mohon maaf. Jadi bagaimana banking concept of education di kita itu sangat mewarnai, sehingga inti dari pendidikan itu sebenarnya bagaimana kita bisa memanusiakan manusia agar dia berani menjawab gitu ya, berani berani untuk menyuarakan begitu dia melihat ada sesuatu yang tidak pas begitu ya. Nah kemudian lanjut ke tadi yang sistem gaya bank tadi ya. Jadi kan biasanya kita seolah-olah tadi saya bilang yang slide 9 ya Bapak, ada banking concept of education. Jadi guru itu hanya sebagai depositor ya, kita memberikan nabung gitu pengetahuan, lalu kita ambil itu dalam bentuk apa? Tes gitu ya, tes ini, tes itu, tes ini. Bahkan Bapak Ibu kondisi pandemi begini, Mas Menteri itu sangat luar biasa loh. Kemarin UKK tidak ada, UN tidak ada. Kenapa? Biar anak-anak happy, karena happy itu kan faktor yang paling utama agar imun kita itu tetap terjaga dengan baik begitu. Jadi kalau kita slide dilihat ke 10 misalnya, ketika banking system itu kita lakukan, yang terjadi adalah kamu harus nurut gitu ya, dipotongin. Jadi anak-anak kita itu nggak kreatif, takut menyampaikan sesuatu, takut gitu. Bapak Ibu ingat kalau masih kecil ya, usia 4 tahun, 5 tahun, Bun lagi masak apa? Sayur. Sayurnya apa? Kangkung. Kangkung itu apa sih gitu? Kangkung itu sayuran sayang. Saya kayak mana gitu ya. Mungkin kalau Pak Saif yang ditanya langsung marah. Tanya-tanya. Bapak-bapak kan biasanya nggak sabar ya Pak ya. Tapi kalau ibu-ibu yang tanya, sampai misalnya kita udah masak itu ditanya terus gitu ya. Itulah kreativitas anak, jangan dipatahkan ya Bapak Ibu. Semangat aja jawab anak-anak. Kalau nggak bisa jawab, hati-hati loh. Nggak boleh jawab asal. Bilang, nanti bentar Ibunda nggak tahu jawabnya. Anak-anak itu begitu dijawab ngasal, itu menurut dia bener loh ya. Dan membetulkan konsepnya itu susah lagi gitu. Jadi hati-hati betul kalau kita tidak tahu jawaban, maaf ya Bunda nggak tahu. Ibu saya pernah ditanya ya, Bunda rumah Allah itu kan di langit, katanya masjid rumah Allah, jadi Allah banyak dong gitu ya. Aduh jawabnya gimana gitu ya. Nanti Bunda jawab ya gitu. Jadi kita harus memikirkan matang-matang dulu begitu. Nah lanjut, karena kita tidak boleh meng-cut creativity. Kenapa? Karena menurut Piaget disampaikan, the principal goal of education in the school should be creating men and women who are capable of doing new thing. Yang tadi saya sampaikan itu di slide 11. Jadi tujuan pendidikan itu adalah bagaimana kemudian, kan kreativitas itu kalau dalam anatomi Bloom itu adalah tingkatan berpikir yang paling tinggi. Jadi bagaimana si anak-anak itu kita stimulasi agar dia mau melakukan yang baru. Gimana caranya? Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu harus kita kondisikan. Saya kan dulu sebelum jadi dosen, jadi guru TK Bapak Ibu. Ada orang tua yang hobinya itu nonton film pocong ya. Jadi begitu kita, ayo anak-anak gambar, itu tiap hari anaknya gambar pocong ya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita kondisikan ke anak-anak begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat generasi kreatif? Ya kita harus memberikan keleluasaan penuh. Apa yang harus dilakukan? Nah itu masuk ke slide 12 ya. Jadi berikan stimulasi anak bukan hanya pada kegiatan yang terus menulis. Apalagi misalnya fokus di calistung saja, tiap hari menebalkan, menulis angka. Ingat Bapak Ibu, multiple intelligence itu, kecerdasan anak itu banyak aspeknya. Ada anak yang pintar ngitung,
tapi gambarnya jelek. Ada anak yang gambarnya bagus, begitu disuruh baca bibi gitu ya, susah banget. Ada yang udah nggak bisa baca, artistik artnya juga jelek, tetapi dia sangat menyenangkan semua kelas. Oh, berarti dia cerdas secara personal. Jadi Bapak Ibu, kita harus mengenal kembali multiple intelligence, bahwa anak-anak kita itu yakin deh cerdas, tinggal bagaimana kita menemukan kecerdasannya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengaktifasi pembelajaran yang baru. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini konsep yang happy tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, saya merasakan beda banget ketika saya ngajar PAUD di TK dengan ngajar di mahasiswa. Mungkin ini Pak Saif, Bapak Dr. Anidi bisa merasakan ya. Kalau ngajar di PAUD Bapak Ibu, ketika saya menjelaskan, bayangkan kalau lagi saya cerita, pada suatu hari itu anak-anak matanya langsung gitu ya, saking mereka tertarik begitu. Terus gimana gitu ya, sambil melotot begitu. Kalau saya ngajar di mahasiswa Bapak Ibu, saya sudah berekspresi, itu anak ya sudah melotot-melotot, anak-anak cuma oh gitu ya. Jadi ekspresif anak itu, kita bisa melihat bagaimana si anak tertarik dengan materi kita itu dengan ekspresi wajah mereka, senyum mereka begitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Makanya kalau dalam PAUD jangan lupa Bapak Ibu belajar melalui bermain. Apalagi di rumah. Ini kan Bapak Ibu kita stres semua ya, anak-anak di rumah gumbrang-gumbrang gitu ya, lari-lari gitu ya. Padahal kita guru PAUD begitu, gak apa-apa mereka. Kita harus menurunkan sedikit standar kerapian di rumah. Kenapa? Biarlah anak-anak berkreasi. Saya biasanya itu gak boleh dinding itu kotor ya. Yang keempat, anak saya itu laki-laki semua, bisa dikondisikan Bapak Ibu. Kenapa saya anaknya 5? Alhamdulillah ya, karena saya cari yang perempuan. Alhamdulillah baru dapat yang kelima ya. Itu yang kelima, subhanallah, masya Allah ya. Sudah saya, nah sayang, Neng, kalau nulis di kertas ya. Jadi saya sebenarnya bukan dari asli Jogja, tapi dari Sunda. Suami dari Bugis ini ya, tapi Bugisnya dari Bone ini. Ya, sehingga saya pun senang gitu ya kalau di apa itu belajar melalui bermain itu, anak-anak nggak stres, nggak tegang. Kita aja senang ya kalau punya dosen yang menyenangkan ya. Oke, lanjut yang selanjutnya. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua, ketika kita di rumah tidak usah khawatir ketika melihat anak gagal. Tidak baik juga kita membiasakan anak untuk bisa berhasil terus gitu. Jadi kalau anak mengalami kegagalan, kalau jatuh, jangan langsung aduh anak bunda ya ampun kamu sih gitu ya, diketok kakaknya, padahal nggak mesti kakaknya salah ya. Jadi kenapa sayang, bangun gitu ya. Jadi jangan nanti kakaknya yang jadi korban ya. Dan kemudian yang selanjutnya, ketika di rumah misalnya, bagaimana biar si anak itu merasa nyaman, menstimulasi minat dan bakat anak. Itu yang tadi saya penting. Anak itu, setiap anak itu cerdas. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah bagaimana kita mencari kecerdasan itu dengan memberikan stimulasi yang tepat. Jadi model apapun nanti yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas itu boleh-boleh saja begitu ya. Sehingga bagaimana kemudian itu bisa memberikan positif ya. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, ketika misalnya nanti aplikasi dari kurikulum Merdeka adalah hands, heart, sama head itu on. Hanya diajarkan tell me and I forget, teach me and I remember, I involve me and I learn gitu. Sama ya, jadi kalau hanya memberikan cerita itu susah. Tetapi cerita juga bagus sebenarnya, karena dalam Al-Quran Allah itu menceritakan seluruh kisah para nabi itu melalui Al-Quran. Jadi kalau kita malas menceritakan ke anak, jangan sampai. Harus rajin cerita, karena lewat cerita itu luar biasa ya. Kemudian jangan patahkan mimpi anak-anak ya Bapak Ibu ya. Anak kita kan kadang, oh aku mau jadi apa. Bapak Ibu percaya nggak sih, saya dulu waktu masih kecil cita-citanya apa? Mau jadi tukang lotek. Saya tuh kalau ditanya, ya ampun gitu ya, cita-citanya. Teman sekelas yang lain jadi dokter, jadi apa? Puji kamu cita-cita jadi apa? Tukang lotek. Karena waktu itu lotek itu makanan favorit saya ya Allah gitu ya. Jadi yang dilakukan ibu saya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa sayang, katanya Puji mau jadi tukang lotek nanti punya restoran ya gitu. Tidak mematahkan. Kalau Bapak Ibu paham bagaimana
sejarah Thomas Alva Edison itu kan dia dikeluarkan dari sekolah gara-gara dia sebenarnya punya potensi yang sangat cerdas tapi tidak bisa mengikuti aturan sekolah, dikeluarkan. Dia dikasih surat ya, kemudian dikeluarkan. Begitu masuk ke rumah dilihatkan suratnya, ibunya nggak bilang dasar kamu bodoh, dikeluarin nih dari sekolah, mau jadi anak apa kamu, nggak begitu ya. Jadi ibunya Thomas Alva Edison, oh nak, kamu terlalu pintar untuk di sekolah sehingga sekolah minta ibu untuk ngajari kamu gitu. Bayangin itu ibu yang luar biasa. Apa yang terjadi kalau misalnya itu ibunya bodoh-bodohin Thomas Alva Edison, bisa gelap dunia ya. Jadi tidak ada listrik gitu ya. Saya ngebut karena waktunya sedikit lagi. Nah, kemudian yang sering kita lupakan adalah karakter. Jadi sekalipun kita itu merdeka, yang perlu dicatat, kemerdekaan kita, kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Mau tidak mau, karakter itu menjadi sangat penting ya. Di sini Martin Luther King menyampaikan intelligence plus karakter, that is the true goal of education. Bahkan dalam Islam sendiri, bagaimana Rasulullah itu disampaikan, Rasulullah itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, luar biasa kan, bukan untuk menguasai bumi gitu ya, tapi melalui akhlak itu beliau bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian di slide selanjutnya, di slide yang ke-20, ini banyak saya ngebut ya. Jadi anak senang belajar. Jadi sekarang itu fokusnya bukan hanya anak bisa calistung, catat sekali lagi. Bagaimana kita bisa membuat anak itu senang belajar, apapun itu, sehingga nanti ke depan kondisinya berubah apapun, kita tidak tidak takut mengalami perubahan, selalu siap dengan belajar gitu. Ya. Dan terakhir Bapak Ibu, kadang kita merasa kita adalah guru buat anak-anak kita. Tetapi begitu saya punya anak Bapak Ibu, luar biasa. Justru saya belajar kehidupan itu dari anak-anak. Bagaimana kita belajar mereka dari kesuksesan dari jalan. Ketika mereka jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Anak kecil itu begitu jatuh nggak kemudian aduh sakit udah aku nggak mau jalan lagi. Enggak kan? Jatuh bangun sampai dia jalan begitu. Kenapa kalau kita sudah dewasa itu kalau ada kesulitan mudah menyerah kan gitu ya. Jadi jangan salah sangka kita sebagai guru anak-anak, bahkan saya sampai perguruan tinggi pun saya tetap belajar dari anak didik saya gitu ya. Jadi itu. Dan mungkin kalau dalam kondisi saat ini 10 hak itu tidak bisa kita laksanakan di sekolah, bisa kita penuhi di rumah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah rubah mindset ya. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini ada Bapak Ibu guru, belajar di rumah itu tidak sama dengan belajar di sekolah, sehingga kita harus di sini menekankan bahwa belajar di rumah ketika kita jadi guru, berikan penugasan kepada anak-anak yang lebih fleksibel, jangan kaku. Yang kedua, fokus pada life skill, daily routine, kegiatan harian. Jangan terlalu membebankan orang tua dengan kurikulum yang banyak begitu ya. Bun, aku nggak punya internet, gimana? Pakai TV, anak-anak suruh nonton TVRI nggak masalah. Bahkan teman-teman kita di Halmahera itu pakai radio loh Bapak Ibu ya. Kemudian misalnya kalau tidak ada, kalau Bapak Ibu di zona hijau, nggak masalah kita home visit, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Itu saja mungkin, karena yang slide terakhir itu menggarisbawahi bahwa merdeka belajar untuk anak usia dini itu kreatif, belajar happy, kemudian fokus pada potensi dan berproses ya, mengajari anak. Kemudian keterlibatan anak dalam proses pelajaran, berikan anak untuk bermimpi setinggi-tingginya, kecerdasan diiringi dengan karakter, kemudian menanamkan anak senang belajar, dan mempersiapkan anak bukan hanya untuk sekolah sekali lagi, tetapi untuk kehidupan. Sehingga kalau kata Skinner, give me a child and I will shape him into anything. Kalau kata Soekarno, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan merubah dunia. Sehingga konsep merdeka di sini adalah merdeka untuk bermimpi, merdeka untuk melakukan apapun yang disukai, merdeka untuk bermain, merdeka untuk mendapatkan hak dasar anak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.